Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumuy salam sekali lagi. Mudah-mudahan yang jauh salam mumuy masuk surga. Yang gak jauh salam mumuy mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mansudi fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kedua kalinya selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang teristimewa, yang sama-sama kita muliakan, para alimin ulama, para kiai, para asatidz, dan guru-guru kita semuanya. Wabil khusus yang ada di hadapan kita, beliau salah satu senior mumuy di Indosiar. Tapi tetap walaupun beliau besar mumuy kecil, yang juaranya yang kecil. Tapi semuanya ini dorongan doa beliau juga, termasuk beliau adalah salah satu motivasi kami, karena di antara grup di aksi waktu itu yang paling tua dan paling jenggotan ya cuma Mbah Yai Muarif. Beliau sudah 2 kali ke rumah mumuy di Lampung di sana, dan alhamdulillah Allah berikan kesehatan, kesempatan sehingga hari ini mumuy bisa bersilaturahmi di kediaman beliau, bertemu dengan beliau kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan keistiqomahan, tambah kemuliaannya, tambah barokahnya, tambah kesehatannya, tambah anak istrinya. Mohon maaf punya keceplosan.
Yang paling terpenting kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur barokah. Amin ya Rabbal. Para yai yang lainnya mohon maaf, yang ada di hadapan Mui tidak bisa Mui sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dan Mui harapkan barokah doa ilmunya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, para yai senantiasa Allah berikan panjang umur kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang alhamdulillah tadi sempat hadir walaupun sebentar, Bapak Bupati Oku Timur, yang mudah-mudahan beliau beserta jajarannya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau dijadikan seorang pemimpin yang amanah. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa yang Mui hormati, yang Mui cintai, tokoh ulama, tokoh sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, terkhusus pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur beserta jajarannya yang mohon maaf tidak bisa Mui sebutkan satu persatu, baik dari muslimat, fatayat, pengurus yang lainnya, sahabat Ansar, Banser, yang mohon maaf tidak bisa Mui sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan kesemuanya ini senantiasa kita hanya bisa berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang Mui cintai, yang Mui muliakan, wabil khusus yang Mui cintai, yang Mui muliakan, teman-teman Mui yang dari PAUD, dari TK, dari SD. Kebetulan ini hari Minggu, jadi memang mereka juga lagi libur. Jadi juga anak-anak di bawah sana ngeliatin, mereka ngomong dalam hatinya, teman saya lagi ceramah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf sebelumnya kepada para alimul ulama, kepada para kiai, para asatid. Ini kira-kira yang di belakang sana kelihatan gak ibu-ibu? Nah, gak kelihatan. Jangan salahin Mui ibu bapak, salahin yang bikin panggungnya. Kalau di sini udah kelihatan apa enggak? Ya, alhamdulillah. Maklum kalau ngundang penceramahnya kurang gede begini, Bu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini yang sebelum Mui sampaikan sedikit hikmah tentang Isra wal Mi'raj dan menyongsong bulan suci Ramadan, dan sekaligus pengajian salawat nariyah, sedikit Mui memperkenalkan diri, karena mungkin ibu bapak pernah melihat Mui di televisi doang, bahkan di belakang ada yang ngomong di TV gede aslinya kecil ya gitu. Tapi alhamdulillah sedikit perjalanan yang dimana Mui dengan beliau di Indosiar, alhamdulillah banyak ilmu yang Mui ambil dan berkah silaturahmi dari seluruh keluarga besar aksi di seluruh Indonesia, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah Mui bisa hadir di Oku Timur, di Palembang dalam keadaan sehat.
Orang tua kasih nama Mumuy, orangnya kecil namanya panjang ibu-ibu. Nama asli Mumuy itu Mumuy Abdul Mukti ya. Lahir Mumuy di Lampung. Ada yang mau tanya silahkan ibu-ibu. Lampungnya Lampung Kabupaten Tanggamus. Yang belum lama ini ada berita banjir di daerah Kota Agung. Di Facebook kan udah rame tuh Bu. Itu daerahnya Mumuy ya. Kalau Mumuy aslinya orang Sunda, usianya 2 tahun. Mumuy lahir tahun 95, usianya 26 tahun. Alhamdulillah walaupun kecil begini Mbah Yai udah kumisan. Kumisannya atas bawah lagi. Masya Allah. Mumuy lagi ini sama beliau. Kata beliau kalau bisa dikasih jenggot juga katanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini istrinya kalau soal itu nanti ngobrolnya di belakang aja nggak ya? Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kami sampaikan tentang hikmah Isra Mi'raj, kita buka dengan doa bersama untuk mendapatkan barokah di bulan Rajab ini, barokah di bulan Sya'ban ini, dan barokah di bulan Ramadan yang akan datang. Karena memang salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, yang keberkahannya akan melimpah kepada kita semua. Ayo kita buka dengan doa bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balina. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ialah salah satunya di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab begitu agung? Kenapa bulan Rajab itu begitu mulia dan salah satu dimuliakan oleh Allah? Karena memang di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang dialami, yang diberangkatkan, yang diizinkan oleh Allah. Salah satu manusia mulia, manusia agung, yang di antara para nabi dan rasul yang hanya bisa bertatap
Tadi baca sholawat jariahnya berapa kali? Berapa kali? 11 kali. Ayo, orang yang sering mengamalkan sholawat, insya Allah hidupnya barokah. Hidupnya barokah. Orang yang rajin baca sholawat, insya Allah anaknya soleh solehah. Orang yang rajin baca sholawat, insya Allah suaminya soleh, istrinya solehah. Sebab dulu ibu-ibu mumui dulu waktu masih kecil dulu ibu-ibu mikir kecilnya dulu gimana ya Bu? Mumui dengar cerita dari bapak Mumui dulu waktu Mumui masih kecil. Iya, Mumui belum gede dulu. Kata bapak Mumui waktu Mumui masih bayi dulu kalau Mumui nangis, bapak sering gendong Mumui bawa keliling-keliling di tengah sawah, dibacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu orang tua Mumui. Kalau Mumui nangis sakit dibacain sholat, ibu boleh amalkan kepada anak-anak kita. Kalau kita punya anak, anaknya susah diatur, anaknya merengkel, anaknya badung, anaknya kadang-kadang tingkahnya macem-macem. Begitu pula ibu-ibu dengan suaminya. Suaminya kadang-kadang malas sholat, kadang-kadang suaminya nggak mau ibadah, bacain sholawat. Lagi masak bacain sholawat, lagi masakin nasi baca sholawat, lagi mendidihkan air baca sholawat. Orang tua zaman dulu kenapa begitu barokah keluarganya? Kalau kita lihat zaman dulu, orang tua zaman dulu kehidupan ekonominya susah, tapi anaknya banyak. Bener gak? Orang tua sekarang ekonominya mudah, tapi anaknya cuma dikit, paling banter 3. Ya Bu? Orang tua zaman dulu anaknya banyak, tapi barokah anak-anaknya Bu. Kenapa? Karena orang tuanya yang menjadikan barokah kepada anaknya. Emaknya lagi masak dibacain sholawat, dimintakan doa kepada Allah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang diserap oleh keluarganya, dimintakan oleh ibunya supaya jadi barokah. Betul? Itu orang tua zaman dulu. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Masaknya ngomongin orang lain. Itu biasanya mama. Nih ibu bapak, mumpung di bulan Rajab, salah satunya berbanyak baca sholawat. Disampaikan oleh ulama, bulan Rajab adalah untuk membersihkan tubuh kita, badan kita, ialah dengan memperkuat ibadah kepada Allah. Keberkahan di bulan Sya'ban ialah untuk membersihkan kulub kita, hati kita. Yang ketiga, di bulan Ramadan, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, ialah untuk membersihkan ruh kita kepada Allah. Di bulan Rajab ini, ayo kuatkan ibadah kita kepada Allah. Mohon maaf, yang dimaksud ibadah di sini
bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa, bukan cuma sekedar bacaan Quran, bukan cuma sekedar tahajudnya, bukan cuma sekedar dengan zakatnya, tapi ibadah di sini memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada sesama, ialah kepada manusia. Kita ini kadang-kadang ada orang yang rajin sholat tapi mulutnya senang ngomongin orang lain. Ada orang-orang yang rajin baca Quran tapi adigung. Tahu adigung? Sombong. Nih saya nih yang ahli Quran, nih saya nih yang ahli tahajud, nih saya nih yang ahli ibadah. Ada yang begitu? Nih saya nih yang paling rajin pengajian, tapi tetap pulang pengajian suaminya kena cemas terus. Dan yang membuat khawatirkan kepada muslimat NU ini, jangan sampai setiap bulan ikut pengajian tapi pulang ngaji nggak dapat berkah, nggak dapat. Kenapa alasannya? Karena kalau mau pengajian nggak pernah izin dengan suaminya. Gue mau tanya, ibu-ibu udah izin bapak belum sama suaminya? Kalau yang belum izin pulang dulu dari sekarang, daripada nggak barokah. Ya bu? Nih, ayo perbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbaiki hubungan kita kepada yang rajin ibadah, terusin. Tapi perbaiki juga hubungan kita kepada manusia. Kalau seorang anak, perbaiki hubungannya dengan orang tua. Ridallah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat berkahnya dari Allah, maka cari dulu ridhonya orang. Ya. Ayo ibu-ibu, terutama kaum bapak-bapak, Pak, yang masih ada orang tuanya. Ini bapak-bapak dengerin apa tidur ini Pak? Yang masih ada orang tuanya, bapak-bapak, ayo mintakan doa dan berkah dari orang tuanya. Ini sekarang kita berharap kepada anak-anak kita. Kebetulan anak-anak sekarang ini mentalnya harus betul-betul diarahkan. Inilah salah satu yang menjadi kekuatan Nahdlatul Ulama, revolusi akhlak. Betul? Betul? Harus benar-benar diperbaiki, terutama kaum pemuda-pemudi, anak-anak kita. Sebab banyak anak-anak sekarang ini, kita butuh anak yang dimana anak kita bukan cuma sekedar pintar, tapi juga harus dididik dengan benar. Di Indonesia ini, insya Allah nggak bakal kekurangan orang pintar, cuman kekurangan orang benar. Betul? Betul? Anak-anak ibu ini pintar-pintar daripada emaknya dan bapaknya, bener nggak? Makanya Mumuy sering disampaikan oleh guru Mumuy, dulu orang tua dulu nggak berat seperti mana beratnya orang tua sekarang mendidik anak. Orang tua zaman dulu proses mendidik anak itu paling hambatannya adalah ekonomi. Kalau orang tua sekarang ialah hambatannya dengan keadaan global, dengan keadaan zaman, sehingga anak-anak sekarang lihat, Masya Allah, dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan teknologi yang lainnya, sehingga lihat anak-anak sekarang setiap harinya pegangannya HP. Bu, anak-anak zaman dulu mainannya nggak seperti anak zaman sekarang. Anak-anak zaman dulu, mohon maaf, di zaman Mumuy dulu waktu Mumuy belum sekolah, jadi mainannya Mumuy dulu kalau di luar rumah itu mainannya mainan debu. Ya, itu debu dibikin gunung. Udah dibikin gunung, ini pakai siku kita nih. Nah, udah gitu dikencingin Pak. Itu mainan anak zaman dulu, bener nggak?
Betul? Lihatin anak-anak sekarang, otaknya cerdas tapi akhlaknya kurang bener. Emaknya ngomong ikut ngomong. Hati-hati yang masih anak-anak, yang masih pesantren, yang masih ngaji. Kalau pengen berkah, cari berkah orang tua. Kalau tambah berkah, cari berkahnya guru. Jangan sakiti hati bapak ibunya, terutama hati emak-emaknya. Kenapa? Anak emak-emak ini perjuangannya luar biasa. Lihatin, sekarang yang paling banyak pengajian ini emak-emak. Yang paling semangat ngaji ini ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul? Betul? Lihatin, dari ujung belakang sampai depan, ini yang menghadapi semuanya ibu-ibu. Yang sebelah kanan bapak-bapak sambil ngantuk. Ya, ini Masya Allah Pak, ibu-ibu ini paling semangat ngaji daripada kita ini Pak. Bener nggak? Bapak-bapak kalau diundang pengajian sama ustadznya, diundang pengajian 100 orang, yang datang paling cuma 40 orang. Itu bapak-bapak. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang diundangnya 100, yang datangnya 500. Bener? Sekali pengajian ibu-ibu Mbah Yai, tasnya gede-gede, isinya lemper, bolu, nasi. Jangankan lagi pengajian, ibu-ibu lagi kondangan, daging ayam dimasukin tas. Itulah saking sayangnya ibu-ibu sama anaknya. Betul? Betul? Bumi doakan mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri-istri yang soleha, istri-istri yang berbakti kepada suaminya, perempuan-perempuan yang melahirkan anak-anak yang barokah. Jangan sakiti hati emak-emak kita nih. Ayo, karena ibu kita ngurusin 24 jam daripada bapak. Lihatin anak ayam lebih mencari induknya daripada jagoknya. Betul? Makanya gue sering sampaikan, sesayang-sayangnya bapak sama anaknya, tetap bapak lebih sayang emaknya daripada anaknya. Benar? Benar? Lihatin, kalau anaknya digendong tetangga, bapaknya masih santai. Tapi kalau istrinya digendong sama tetangga, Boboy doakan mudah-mudahan ibu ridho ngurusin anak, amin. Ikhlas ngurusin anak, amin. Ayo, gak ada yang bisa melebihi cintanya ibu kepada anaknya. Betul? Betul? Makanya Roma Irama sering nyanyiin tuh, ibu. Bukan Roma Irama tuh. Oh tidak. Lagunya gimana Bu? Ibu, kaulah wanita yang mulia, tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi. Itu ilmunya dari mana? Aku gak pernah ngajarin yang itu. Gimana Bu? Aku gak pernah ngajarin yang itu dulu. Karangan buku Bu. Masya Allah. Gak apa-apa Abah, kalau anaknya banyak kan barokah. Iya, enak kalau anaknya banyak Bu. Lihatin orang tua zaman dulu anaknya banyak. Idul Fitri kumpul, kalau Lebaran kumpul. Anaknya sukses jadi orang kaya semua. Anaknya 12, satu datang bawa uang 1 juta, anak 12 kaliin ke Bu. 12 juta. Kata bapaknya ini bilang, "Ma, ini duit 12 juta dari anak kita." Emaknya dikasih duit bukannya senang malah nangis. Kenapa nangis? Kata emaknya, "Pak, nyesel dulu bikin 12. Coba bikinnya 30.
berapa putranya? 4 ya. Mau nambah lagi nggak? Apanya? Istri sembarangan. Kita doakan Bayi Mu'arif mudah-mudahan anaknya 15. Masya Allah. Ibu bapak, sebelum jauh juga mau sampaikan, karena memang ada amanah dari panitia, kita baca sholawat. Habis baca sholawat, ibu-ibu siapin duitnya. Nanti kalau mau ujung-ujung ibu-ibu pada pulang. Ya, ini demi kemaslahatan, keberkahan, kesejahteraan untuk majelis kita. Sampai jam berapa? Siap sampai sore? Siap sampai sore? Bagaimana Mbak Yai, siap sampai sore? Kalau memang ceramahnya sampai sore, ini namanya bukan undang, Mbak. Ini namanya ngontrak. Mohon maaf, Boy juga nggak bisa panjang-panjang. Karena memang kebetulan nanti mau ada perjalanan lagi ke daerah Banyu Asin ya. Minta doanya supaya sehat, cepat gede. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau seorang ibu, perbaiki hubungan kita dengan suami. Perempuan yang solehah itu bukan perempuan yang wajahnya putih, cantik, yang penuh dengan skincarean, yang kerudungnya bagus, yang bodinya Spanyol. Bukan itu yang disebutkan oleh Rasul. Perempuan yang solehah, perempuan yang dicintai Allah dan Rasulnya ialah perempuan yang pertama, apabila dipandang suaminya, dia menyejukkan hati suaminya, enak dipandang sama suaminya. Kadang banyak curhatan suami yang datang kepada Bumuy, kata suaminya, kadang-kadang saya lagi capek pulang ke rumah, melihat muka istri yang senyum indah, hilang rasa capeknya. Amin ya Rabbal. Tapi ada juga suami-suami yang curhat, kadang-kadang lagi capek, melihat muka istrinya tambah enak. Bu, pengen nggak punya suami yang setia? Pengen nggak Bu punya suami yang setia? Pegang yang 3. 1, kalau dipandang suaminya enak gitu, kasih cantiknya. Ibu-ibu ini, make upnya ibu ini buat suami, jangan sama tukang ojek. Sebab ibu-ibu sekarang kebalik, lebih senengin suami orang daripada suami sendiri. Bener nggak Pak? Ada contohnya. Lihat Pak, kalau di rumah istri-istri kita, kadang-kadang baju dasteran 3 bulan nggak pernah dicuci, masih dipakai. Bener. Tapi lihat istri-istri kita, kalau mau kondangan, mau pengajian, bedak dari lemari atas sampai lemari bawah turun semua. Ini ibu-ibu, tapi insya Allah kalau ini calon ahli surganya Allah, amin. Kelihatan kalau calon ahli surga mah wajahnya bercahaya kalau siang gini mah. Nih, masya Allah, bu, enakan pandangannya suami ketika dilihat oleh suami, senyum yang indah. Suami bawa duit, ibu senyum. Suami nggak bawa duit, ibu terus. Na'udzubillahimin. Suami pulang bawa duit, tetap ibu senyum. Suami nggak bawa duit, pulang dari kerjaan, tetap ibu senyum. Insya enakan pandangan suami ketika melihat suami kepada kita seorang istri. Insya Allah suami akan ridho kepada ibu-ibu, amin ya Rabbal. Yang pertama. Yang kedua, Bu, jaga mulut kita di depan suami ya, jangan sering nyinggung hatinya suami. Jaga mulut kita, jangan sering ngomongin keburukannya suami. Jaga mulut kita ibu-ibu, jangan sampai terdengar kata-kata yang menyakiti hatinya suami. Ayo muslimat NU insya Allah pandai menjaga lisan. Kalau ada muslimat NU yang masih mulutnya nggak pernah dijaga, berarti ada yang kurang beres ngajinya.
ini, kenyangkan pandangannya, kenyangkan isi perutnya, kenyangkan anunya. Pahamlah ibu-ibu ya? Ya Bu. Kenyangkan pandangannya, tadi di awal sudah Bu jelaskan. Begitu juga kenyangkan isi perutnya. Ibu, pintar-pintarlah cari perhatian suami, masak yang enak. Siap? Siap? Yang ketiga, kenyangkan enya. Anak kecil nggak boleh ngomong jorok Bu. Ya. Tanyain sama Mbah Yai, tanyain sama Abah. Istri yang solehah itu cuma satu kode. Langsung datang. Iya begitu. Ya Bu. Bu, itu istri solehah. Insya Allah mudah-mudahan ibu jadi ahli surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Nih, perbaiki hubungan kita kepada Allah, salat kita dan ibadah-ibadah yang tersambung kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada manusia, dengan orang tua kalau anak, dengan suami kalau istri, perbaiki dengan saudara kita, perbaiki dengan guru-guru kita. Kita sebagai santrinya, kita sebagai muridnya, kita sebagai jamaahnya, gak bakal barokah hidupnya kalau nggak dapat barokah doa dari gurunya, dari para alimin ulama. Mudah-mudahan para alimin ulama kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Lanjut. Ngantuk? Bapak-bapak udah pernah ngantuk semua nih. Pak. Kalau ngaji jangan ngantuk Pak. Insya Allah apa yang disampaikan ulama-ulama kita itu dapat barokahnya. Makanya Muwi ada sebuah cerita, kisah ada orang yang dimana orang ini ngajinya tidur sama ngobrol. Sebelum Muwi tutup, Muwi ada kisah yang dimana kisah ini buat motivasi buat kita yang ngaji. Dulu ada seorang hamba Allah yang sakit, sakitnya tak kunjung sembuh-sembuh. Dia berobat dari mulai dukun sembur sampai tukang gali kubur. Dia nggak pernah sembuh, nggak diberikan kesembuhan oleh Allah, belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Setelah itu, ini ada yang memberikan tahu kepada ini orang, Pak, coba Bapak bersyariat kalau pengen sehat. Dengan siapa? Dengan ulama yang dimana itu ulama doanya diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Maka ini orang datang kepada ini ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ulama, datangnya saya di sini bersilaturahmi. Yang kedua, datangnya saya di sini untuk memintakan kepada engkau, berdoa kepada engkau untuk kesehatan saya. Maka kata ini ulama, kalau ente pengen sehat, saya nggak capek-capek minta doa sama Allah. Lalu apa yang saya perbuat, kata ini orang yang lagi sakit? Coba ente banyakin sedekah. Satu, sedekah dengan yang namanya pamannya setan. Kedua, sedekah dengan yang namanya endeknya setan. Ketiga, sedekah dengan kakek nenek moyangnya setan. Orang bingung, saya harus sedekah dengan setannya kemana? Akhirnya kata ini ulama, yang dimaksud saya itu bukan setannya seperti pocong, kuntilanak dan lain sebagainya, tapi yang saya maksud adalah manusia, wujudnya manusia tapi kelakuannya kayak setan. Pertama, sedekah dengan yang namanya pamannya setan. Siapa pamannya setan? Lihatin, katanya ulama, kalau laki-laki kencingnya sambil berdiri, itu pamannya setan. Ya Bu, ya Bu, itu pamannya setan. Laki-laki kencing sambil berdiri, itu pamannya setan. Ini biasanya kelasnya kelas supir, mohon maaf. Ban mobil dikencingin. Mending kalau dicuci, nggak pernah dicuci. Lihatin suami ibu-ibu kalau kencing sambil berdiri, kasih tahu. Bapak-bapaknya enggak. Pak, kata yang ceramah, yang kencingnya sambil berdiri, pamannya setan. Bilangin sama suaminya. Ibu yang biasanya. Kadang-kadang
ini bapak-bapak kalau kencing berdiri, mohon maaf karena nggak pernah dicuci. Betul. Ya, bener nggak? Betul. Pohon pisang dikencingin, pohon kelapa dikencingin, nggak pernah dicuci, main sentil aja langsung. Ini bapak-bapak deh. Ya. Hati-hati Pak. Ibu biasanya. Nabi waktu ngelewatin kuburan, itu Nabi berhenti sejenak, ngambil pelepah korma di atas, taruh ini pelepah korma di atas kuburan. Sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, kenapa ini pelepah korma ditaruh di atas kuburan ini, di atas makam ini? Kata Rasulullah, seandainya telinga-telinga kalian tidak dihijab oleh Allah, kalian akan mendengarkan jeritan-jeritan siksa kubur karena dua dosa yang mereka sepelekan. Apa itu dosanya? Pertama dosa mulutnya, yang kedua dosa kelaminnya. Kalau dosa mulut, kebanyakan siksaan kubur di kaum Hawa perempuan. Kenapa? Karena menyepelekan mulutnya, sering ngomongin suaminya, ngomongin tetangganya, ngomongin saudaranya, ngomongin gurunya, ngomongin orang tuanya, ngomongin mertuanya, dan ngomongin yang lainnya. Ya Bu, ini kata Nabi. Yang kedua, kenapa dapat siksa kubur dari kaum laki-laki? Karena kencingnya sembarangan sambil berdiri. Ya, mohon maaf Pak, laki-laki kencing itu ada khusus dalam fikih, dijelasin Pak. Jongkok seperti perempuan tapi tidak mirip seperti perempuan. Jongkoknya ada khusus. Nanti kalau memang kita pengen paham, ngaji lagi dengan Mbah Yai. Gue nggak bakal jelasin, itu buat PR bapak-bapak. Tanya nanti sama Mbah Yainya. Mbah Yai yang dimaksud mumi seperti apa? Nanti dijelasin. Kalau di sini nggak ada repot, ibu-ibu pada ngintip di bawah. Ya, Pak, Masya Allah. Nih, hati-hati. Kalau ibu-ibu udah nggak usah diajarin lagi, karena repot ibu-ibu kencing berdiri bisa berantakan. Nah, biasa itu. Nih, iya Pak. Perempuan begitu. Mohon maaf Pak. Perempuan, suara kencingnya aja beda-beda Pak. Kalau seorang perempuan itu masih ibu-ibu gitu, anaknya 2, anaknya 3, suaranya lain. Tuh. Ibu. Tapi kalau perempuan yang masih perawan-perawan itu suaranya beda. Beda sama nenek-nenek, Mbak. Kalau nenek-nenek suaranya lain, Coca-Cola itu. Soalnya udah kendor. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih Bu, Pak, pamannya setan salah satu kencingnya sambil berdiri. Yang kedua ada yang namanya ndeknya setan. Siapa ndeknya setan? Ndeknya setan kalau laki-laki di hari Jumat, dia waktu datang sholat Jumat berangkatnya paling terakhir, pulangnya paling awal, itu ndeknya setan. Mohon maaf Pak, saat dia sholat pun, ketika dia sholat Jumat berangkatnya terakhir, pulangnya paling awal pun masih disebut ndeknya setan, Pak D-nya setan. Ya, apalagi yang nggak sholat Jumat. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, yang disebut kakek nenek moyangnya setan. Kata ini ulama disampaikan, lihat kalau datang ke pengajian, kalau yang laki biasanya tidur, yang perempuan biasanya ngobrol. Itu kakek nenek moyangnya setan. Pulang lagi nggak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min. Bumuy, walaupun kita ini ngobrol, walaupun kita ini tidur, saya pulang dapat oleh-oleh apa? Jamu dari ibunya Mbah Yai, Ibu Imam Arif, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah. Mbah Yai, Bumuy juga ada oleh-oleh buat ibu-ibu. Boleh nggak ibu-ibu mau bawain oleh-oleh? Mau nggak ibu-ibu? Minyak wangi, mau nggak? Hah? Yang mau silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa. Ini mah oleh-oleh dari Bumuy. Ada maharnya juga, nggak sembarangan mau Bu. Ya, ibu-ibu tahu nanti taruh di sana mungkin apa di mana nanti Mbah Yai yang ngurusin itu mah. Ya, intinya paling terpenting terus sambung silaturahmi, terus wajib kita ngaji. Insya Allah orang yang rajin ngaji hidupnya barokah. Satu catatan bagi perempuan, ibu-ibu kalau mau ngaji tolong izin dulu dengan suaminya.
Ya, titik. Ibu walaupun mau ibadah seperti apapun, kalau belum dapat izin dari suaminya nggak bakal barokah. Ya, kalau ibu ngaji dapat izin dari suami, kata suami